Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan latihan regresi linier sederhana dengan menggunakan metode inverse matrix. Data yang digunakan adalah data yang sama dengan regresi linier sederhana sebelumnya yang menggunakan metode substitusi yang ada di video DRHYN 01. Mari kita akan mulai. Kita akan sharing screen-nya. Ya, jadi data kita masih menggunakan data yang sama dengan regresi linier sederhana sebelumnya, yaitu di video DRHYN 01. Ini datanya, ya. Kemudian kita akan tambahkan kolomnya, nanti akan sedikit berbeda, ya. Jadi kolom berikutnya ini adalah kolom X kuadrat, ya, X pangkat 2. Kemudian kolom XY, ya, dan kolom Y kuadrat, Y pangkat 2. Nah, kemudian nanti kita akan mengacu ke modul A ini, ya, buku modul A, ya, olah data regresi linier metode ordinary least square, ya. Dan kita nanti akan gunakan metode regresi linier sederhana, tetapi dengan metode inverse matrix, ya. Ini ada di judul yang ini, ya, regresi linier berganda M variabel bebas, ya. Nah, kita akan lanjutkan dulu mengisi atau melengkapi kolom X kuadrat, XY, dan Y kuadrat ini, ya. Untuk X kuadrat, ya, maka kita kuadratkan X-nya, berarti ada di B2, ya, pangkat 2. Enter, ya. Dan kita copy, kemudian paste di bawahnya. Kemudian XY berarti B2, ya, dikalikan dengan C2. Kita enter, ya. Kemudian kita copy, paste di bawahnya. Ya. Selanjutnya adalah Y kuadrat, ya. Jadi ini adalah Y dikuadratkan, lihat ada di kolom C2, ya. Jadi C2 pangkat 2. Enter. Tinggal kita copy, kemudian paste di bawahnya. Selanjutnya, banyaknya data, ya, kita hitung, berarti ada 10 data, ya, tapi kita gunakan perintah count, ya. Count dari mulai A2, ya, sampai dengan A11. Nah, berikutnya ini di kolom X, ya, atau di kolom B, kita cari jumlah X, ya, berarti summary dari mulai B2 sampai dengan B11. Enter. Nah, untuk selanjutnya yang lain tinggal kita copy, ya. Kemudian kita cari juga jumlah-jumlah untuk Y, jumlah X kuadrat, jumlah XY, dan jumlah Y kuadrat. Kita paste. Nah, berikutnya, ya, perhatikan, ya, kita perhatikan dulu modul yang ada di sebelah kiri ini, ya. Karena kita menggunakan atau kita mencari regresi linier sederhana, maka nanti persamaan dua-dua ini, ya, itu di ruas kanannya hanya sampai suku yang kedua nih, ya, hanya sampai B1X1. Jadi persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X1. Ya. Kemudian nanti untuk persamaan 2-3-nya, ya, berarti juga hanya sampai, ini yang ruas kirinya hanya sampai suku kedua nih. Ya, jadi nanti hanya sampai N B0 ditambah B1 sigma X1. Ya.
X1I ini ya. Nanti langsung sama dengan sigma YI ya. Dan nanti hanya sampai baris kedua ya. Nah, nanti persamaan 22 dan persamaan 23 ya. Ini kita ke modul dulu ya. Nah, lihat jadi hanya menjadi persamaan 24 ya. Jadi 22 menjadi 24 ya. Kemudian yang 23 ya. Nanti ya tinggal menjadi persamaan 25 ya. Nah, nanti persamaan 25 inilah yang akan kita kerjakan ya. Nah, persamaan 24 ini sebenarnya identik dengan ini kalau kita kembali ke regresi linear sederhana di awal ya. Jadi identik dengan persamaan satu ini ya. Jadi kalau ini satu ini kan Y sama dengan A plus BX ya. Sedangkan tadi di persamaan 24 ya, Y sama dengan B0 plus B1X1. Jadi itu identik ya. Kita kembali ke persamaan 24. Ini ya. Y sama dengan B0 plus B1X1. Nah, lalu untuk metode inverse matrix ya, persamaan normal dari persamaan 23 ini ya, itu kita ambil ya, hanya di ruas kirinya hanya dua suku, kemudian barisnya dua baris ya. Sehingga menjadi persamaan 25 ya. Nah, persamaan 25 nanti kita bentuk menjadi bentuk matriks ya. Menjadi persamaan 26 ini. Ya, maka yang kita butuhkan apa nih? Ada jumlah n, banyaknya data, kemudian jumlah x1 ya. Jumlah x1 di sini adalah tidak lain adalah jumlah x ini ya. Kemudian sini jumlah x1 kembali, lalu jumlah x1 kuadrat ya. Kemudian ini B0 dan B1-nya ya. Dia sebagai dalam hal ini sebagai variabelnya berarti di sini ya. Ya. Ini sebagai variabel ini dan n B1 apa n sigma x1 kemudian sigma x1 lagi lalu di sini sigma x1 kuadrat ya. Ini menjadi koefisiennya ya. Ini variabelnya B0 B1. Ini yang kita nanti kita cari adalah B0 dan B1 ini ya. Oke, sekarang bentuk matriks ini ya kita alihkan ke Excel ini ya. Maka kita cari di sini n adalah banyak data, jadi ini sama dengan A12 ya. A12 ini ya matriks utamanya nih ya. Kemudian ini di sebelah kanannya nih ya, ini ya. Ini jumlah X1 berarti jumlah X ya. Sama dengan B12. Kemudian ini juga jumlah X1 ya, berarti jumlah X ya. Jadi sama dengan B12. Dan yang ini adalah jumlah X1 kuadrat, atau kalau di sini jumlah X kuadrat. Ya. Jadi sama dengan B12. Ya. B12. Nah, untuk mendapatkan B0 dan B1, maka matriks utama ini harus dicari inverse-nya. Ini ya, pangkat pin satunya nih. Inverse-nya. Ya. Inverse-nya, ya, maka kita cari dulu inverse-nya. Caranya adalah dengan sama dengan perintahnya adalah M inverse ya. Inverse. Ya. Inverse. Nah, gitu ya. Dari mana sampai mana ini ya? Yang tadi sudah kita cari matriks utamanya ya. Ini kita blok aja tuh. 4 data ini ya. Atau ini matriks 2 kali 2 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah matriks inverse dari ini berarti baris 0 kolom 0 ya. Nah, ini kita blok dulu karena kita punya 4 data ya. Ini baris 0 kolom 0, ini baris 0 kolom 1 ya. Nanti di bawahnya juga. Jadi ada 4 data di sini ya. Lalu kita letakkan di sini nih kursor kita nih ya antara sama dengan huruf M ya. Kemudian kita tekan Ctrl Shift lalu Enter. Nah, maka inverse matriksnya sudah muncul nih. Jadi ini matriks utamanya 4 angka ini ya. Dan ini adalah inverse matriksnya ya.
Nah, baru nanti kita cantumkan di sini ya. Ini dari persamaan 26 ya. Sigma Y-nya dan sigma XY-nya ya. Cantumkan sama juga dengan yang di sini nih ya, sigma Y dan sigma XY-nya ya. Maka ini adalah jumlah Y, ini sama dengan jumlah Y ada di C12 ya, C12. Kemudian jumlah XY ya. Berarti ada di E12 sama dengan E12. Nah, maka kita tinggal mencari berapa B0 ya. Kemudian berapa B1. Lihat, kita menggunakan rumus 27 ini ya. B0 ya didapat dengan perkalian matriks ya. Jadi nanti N dikalikan sigma Y ditambah sigma X1 atau sigma X di situ ya, dikalikan sigma XY. Ya. Berarti ini sama dengan, lihat, yang ini ya. Ini jadi inverse matriksnya ya, yang ini nih. Inverse matriks dari N, inverse matriks dari sigma X1 ya, ini ya. Yang ini nih. Ya. Jadi berarti ini sama dengan C14 ya. C14 ya dikalikan E14 ya, E14 ini ya ditambah ya D14 ya, D14 ini perkalian matriks ya dikalikan E15, E15. Inilah B0-nya. Ya. Kemudian B1-nya ya, ini kalau di regresi linear sederhana yang lalu ya, ini berarti B0 ini adalah A ya. Kemudian B1 adalah B ya. Sekarang B1-nya ya berarti sama dengan ya, kembali ya, berarti ini adalah C15 ya. C15 ya dikalikan E14 ya. E14 ditambah ya D15 D15 ya dikalikan E15 E15 enter ya. Nah, maka sudah kita dapatkan B0 dan B1 ya. Nah, berikutnya ini kita akan hitung dulu ya. Nanti untuk mencari R kuadrat dan R ya. Untuk mencari, lihat, R kuadrat ya dan R ya. R kuadrat ya, kita harus hitung dulu di sini JKR ya, lalu JY ya. Kita cari dulu berarti di sini adalah JKR. JKR ya. Lalu itu di bawahnya JYY. Ya, JKR nanti hanya sampai berarti ini suku kedua ya. Jadi di ruas kanan ini ya. Ini sampai suku kedua langsung nanti dikurangi ya. Kemudian nanti juga untuk R juga begitu ya, sampai suku kedua ya. Oke, JKR kita hitung ya. Ini karena pecahan ya, pembagian, maka ada pembilang, ada penyebut, kita pakai kurung ya. Jadi sama dengan kurung dulu yang atas ya B0. Jadi sudah kita hitung. B0 ada di G14 ya. G14 B0 dikali jumlah Y itu ya. Jumlah Y ada di C12 ya. C12 ya. Ditambah B1. B1 ada di G15 ya. G15 ya. Dikali, lihat ini di sini ya. Jumlah XY berarti ada di E12 ya. E12. Lalu dikurangi ya. Dikurangi ini ya, kita langsung lompat ya. Jadi hanya sampai suku kedua. Langsung ke sini nih ya. Dikurangi, lihat jumlah Y dikuadratkan ya. Jumlah Y dikuadratkan berarti lihat ada di C12. C12 ya. Pangkat 2
ya, pangkat 2 dikuadratkan ya, dibagi banyaknya data ada di A12. A12 ya. Tutup kurung. Ini ya, baru pembilangnya nih. Kemudian dibagi, ini sekarang penyebutnya. Ya, penyebutnya. Lihat ini jumlah Y kuadrat berarti ada di F12 ya. F12 ya. F12 dikurangi jumlah Y dikuadratkan berarti ada di C12. C12 pangkat 2 kuadrat kan ya, dibagi banyaknya data itu A12. A12 ya, tutup kurung. Ini adalah JKR-nya nih. Kemudian JY-nya ini ya. Jadi oh sebentar, ini malah apa namanya, sudah JY ya yang bawahnya ya. Jadi JKR yang atas doang ya. Oke, ini langsung kita bagi aja kalau gitu ya. Langsung yang ini nih ya. Kita jadikan langsung JY ini. Ya. Kita copy. Berarti nanti ini nggak perlu ya. Langsung maaf, ini berarti langsung JKR yang atasnya aja, pembilang saja. Kita delete. Ya. Ini berarti supaya kita juga tahu ya kalau ada kesalahan ini. Nah, ini JKR-nya cukup sekian ya. Kemudian JY-nya yang tadi nih. Ya, tinggal kita sama dengan taruh aja di sini ya. Kita paste yang tadi. Nah, ini adalah JY-nya ya. Enter. Nah, kemudian R kuadrat adalah JKR dibagi JY. Ya, berarti ini R pangkat 2 ya. R kuadrat. Ini adalah koefisien determinasinya ya. Berarti sama dengan B16 ya, B16 ya, dibagi B17. B17. Nah, ini R kuadratnya ya. Kemudian R-nya ya, koefisien korelasinya ya. Ini berarti tinggal diakarkan ya, sama dengan SQRT ya, akar atau square root dari B18 ya, B18. Enter. Nah, ini korelasinya ya. Jadi lumayan besar nih korelasinya 0,92 ya. Berarti korelasinya sangat kuat ya antara X terhadap Y ya. Determinasi 0,84 berarti 84% ya, X mempengaruhi Y. Nah, lalu di sini kita untuk mendapatkan nanti T hitung ya, kita nanti butuh menghitung S kuadrat ya. Kita kembali dulu ke uji T dan uji F nih. Ya. Nah, ini dia nih. Ke persamaan 14 nih ya. Ya. Ke persamaan 14 nih. Jadi di sini ada S kuadrat ya, dan S ya. Lihat S kuadrat yang ini ya, persamaan 14 ya. JY min JKR ya. Berarti ini sama dengan kita pakai kurung ya. JY min JKR. JY ada di B17 ya, B17 ya. Min JKR ada di B16 ya. B16 ya. Kemudian dibagi ya. N banyaknya data ada di A12 ya. Min K adalah banyaknya variabel bebas. Kita cuma satu variabel bebas ya. Berarti 1 ya. N min K min 1. Min 1 ya. Tutup kurung. Ini adalah S kuadratnya. Nah, lalu S-nya berarti tinggal diakarkan ya. Sama dengan SQRT square root ya. Square root E16 ya, E16. Enter. Ya.
Oke, berikutnya ya. Nah, di sini nanti kita mencari berikutnya adalah T hitung ya. T hitung. T hitung 0 ya. T hitung 0 ya. Kemudian nanti T hitung ya, 1 ya. T hitung 1. Nanti ini untuk uji T-nya ya. Untuk uji T-nya. Ya. Oke. T hitung 0-nya lihat kita pakai uji T nih. Nah ini ya. Persamaan 11 nih ya. T0 berarti sama dengan B0 ya. Ini ya. Jadi sama dengan ya berarti ini B0 ya. B0 sebentar. B0 tadi ada di G14 ya. G14 ya. G14 dibagi S tadi sudah kita hitung ya. Dibagi ini dalam kurung dulu ya. S ada di E17 ya. E17 ya. E17 dikali ya, dikali akar SQRT, square root akar CJJ. CJJ adalah posisi angka di inverse matrix ya, di matriks inverse ya. Berarti kalau karena kita menghitung T hitung 0 berarti C00 ya. Berarti ini ya di C14 ya. C14. Ini ya C14 di C14. Ya. Oke, tutup kurung SQRT. Kemudian tutup kurung lagi. Ini adalah T hitung 0 ya. Kemudian T hitung satunya ya. Berarti B1. B1 ada di G15 ya. G15 ya. Dibagi buka kurung ya. S tadi sudah kita hitung ada di E17 ya. E17 dikali akar SQRT. Akar C11 ya. Berarti ada di D15 ya. D15. Yang ini nih. Ya. C11, D15. Tutup kurung lagi. Ya. Ini kita hitung 1. Ya. Nanti akan dibandingkan dengan T-tabel ya. T-tabelnya ya, cara menghitungnya adalah ya, sama dengan T inverse ya. T inverse ya. Kita pakai ketelitian ya ataupun error 5% ya, berarti 0,05 ya. Titik koma ya. Lalu N min K min 1. N-nya ada di A12. A12 ya min 1 min 1 ya. Enter. Nah, nanti tabel akan menjadi pembanding ya untuk menentukan kriteria uji T ya. Jadi nanti T hitung dibandingkan dengan T tabel. Lalu ada F hitung ya. F hitung. Ya. F hitung. Ya. Ini nanti pakai F inverse ya. F inverse ya dengan error 0,05 ya. Titik koma. Ini banyaknya variabel bebas ada 1 ya. Titik koma lagi, kemudian N min K min 1. N-nya A12 ya. A12 min 1 ya. Tutup kurung.
Oh, sebentar, saya ada kesalahan lagi nih. Kalau ini adalah F tabel ya, menghitung F tabel ini. Ya. Menghitung F tabel. Ini kita enter dulu deh ya. Ini menghitung F tabel nih. Salah saya. Ini saya copy aja ya. Ctrl C ya. Nah, ini saya delete dulu. Nah, nanti di sini F tabel nih ya. F tabel. Nah, tadi rumusnya yang tadi ya. Nah, ini baru yang tadi. Kita paste. Ya. Enter. Nah, itu F tabel. Nah, F hitungnya yang ini nih. Lupa saya. Nah, rumusnya yang ini nih. Ya, F hitung JKR dibagi K per S kuadrat. Ya. Jadi sama dengan JKR ada di B16 ya. B16 ya. B16 dibagi K adalah banyaknya variabel bebas berarti 1 ya. Dibagi 1 ya. Dibagi S kuadrat ya. Tadi sudah kita hitung ada di E16 ya. E16 ya. Ini adalah F hitung ya. Ini ya rumus 13 ya, rumus 13. Kita enter. Nah, jadi ini adalah F hitungnya ya. Maka bisa kita baca nih ya, untuk variabel X ya, itu ternyata dia berpengaruh signifikan ya. Pengaruhnya positif nih ya, karena dia 6,7 lebih dari 2,3 ya. Jadi lebih besar dari 2,3, 6,7. Ya, sehingga dia berpengaruh positif signifikan. Sedangkan untuk F hitungnya 45, dia lebih dari 5,3 ya. Jadi F hitung lebih dari F tabel. Berarti ya secara keseluruhan ya variabel X itu berpengaruh signifikan ya terhadap variabel Y. Ya, ya demikianlah kita menghitung ya. Ini harus digeser ya. Nah, ini angka-angka Y kuadrat tadi ya. Demikianlah kita menghitung regresi linier sederhana dengan metode inverse matrix ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.